Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dan tim nasional U23 kembali mencetak kemenangan. Kali ini melawan Filipina. Agak susah payah memang kelihatan, dan gol 1-0 itu pun lahir dari bunuh diri pemain bernomor punggung 14, pemain belakang dari Filipina, Jaime Rosquillo. Ini berawal dari lemparan ke dalam dilakukan oleh Robby Darwish, dan bola melambung kemudian coba untuk diamankan oleh Rosquillo, tapi tandukannya sundulannya ke belakang membuat bola itu masuk ke gawang sendiri, mengena tiang dulu dan tanpa bisa dicegat ya oleh penjaga gawang Nicolas Guimaraes, kiper dari Filipina yang tampil luar biasa ketika mereka mengalahkan Malaysia di pertandingan pertama dengan banyak penyelamatan dibuat oleh Nicolas Guimaraes, terutama menggagalkan beberapa peluang dari striker andalan Malaysia ya saat itu, yaitu Virgus Tirnay. Nah, dalam pertandingan kali ini pun dia dipaksa untuk bekerja keras. 17 tembakan coba dilepaskan oleh pemain-pemain Indonesia, 7 diantaranya on target, tapi sayang tidak ada yang benar-benar gol murni yang terjadi kecuali dari hasil bunuh diri. Walaupun peluang itu ada yang tercipta di depan gawang lawan. Sementara bagi Filipina 4 tembakan dan 1 on target yang mereka dapatkan. Indonesia menguasai bola sekitar 67% ya teman-teman, dibandingkan dengan Filipina yang hanya 33%. Memang dari semua aspek kita unggul, tapi ada banyak catatan-catatan penting, PR buat pelatih Gerald van den Berg. Pemain memang coba dengan penguasaan bola yang tinggi, tapi tidak ada kreatif. Ya, kreativitas tim itu hilang, sehingga bola itu begitu mereka terkunci tidak mampu mendobrak pertahanan disiplin yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang Filipina. Bola lebih banyak ke belakang terus, bermain di daerah sendiri ke belakang, coba memancing pemain-pemain Filipina untuk keluar, tapi mereka juga cerdas. Mereka tidak mau terpancing dengan gaya Indonesia yang bermain ya mengutak-atik bola di lini kita sendiri, dan tentunya harus lebih kita kreatif yang bagus ya kalau bisa bermain lawan Malaysia nantinya dalam pertandingan terakhir tanggal 21 yang akan datang. Ya, ini yang kita akan tunggu ya, apakah kita bisa lebih baik dari pertandingan ya yang sudah dilakukan hari ini menghadapi Filipina, karena memang jauh itu kan kelihatan. Kita menang dengan 8-0 melawan Brunei Darussalam, tapi itu bukan kelas kita. Ya, terlalu jomplang yang kualitas antara kita dan Brunei. Nah, ujian sesungguhnya lawan Filipina ini. Dan Filipina jelas memperlihatkan cara bermain yang jauh tentunya dibandingkan dengan Brunei. Pressing mereka bagus, menyulitkan pemain-pemain kita, dan itu terlihat kan. Tidak ada gol yang datang mau dari sebuah set piece yang bagus, dari open play yang terbuka di depan gawang lawan ya. Kreativitas memang ini sangat-sangat kelihatan tidak ada sekali, walaupun kita gelandang-gelandang kita ini gelandang yang tidak berubah dilakukan oleh Gerald van den Berg ketika melawan Brunei. Artinya Tony Firmansyah, Robby Darwish ya, Arkan Fikri tetap dimainkan. Perubahan itu kan terlihat di starting 11 ketika kita bermain dengan kembali 4 back sejajar. Donny Tri tidak tergantikan, tetapi 3 pergantian. Brandon Ferrari ya, Ahmad Maulana tidak dimainkan. Mereka main melawan Brunei. Kakang Rudianto yang masuk di kanan, kemudian 2 back atau di center back itu ya ada Kadek Arel yang menggantikan posisi Ferrari sebagai kapten ke-11 bersama dengan Alvarez, Buffon yang ada di sana. Nah, selain yang saya bilang tadi di awal bahwa gelandang kita 3 itu tidak tergantikan, di depan juga coba memainkan ketika Raven belum begitu fit ya. Memang Raven masuk di babak kedua, tapi coba diistirahatkan oleh coach Gerald van den Berg. Hoki Caraka yang dicoba. Sementara di kiri kanan tuh sama seperti starting 11 ketika melawan Brunei ya, ada Rahmat Arjuna dan juga dengan Raihan Hanan. Tapi apa yang terlihat, Hoki tidak bermain sesuai dengan apa yang diharapkan ya, banyak kehilangan bola, salah posisi ya, bisa itu yang membuat dia ditarik keluar, dan akhirnya memaksa Raven yang belum 100% fit, bugar, itu harus dimainkan. Karena kita di depan itu memang
nggak berfungsi dengan baik di depan. Ya, itu kekurangan kita dalam pertandingan melawan Filipina yang kelihatan sekali. Selain memang pertahanan Filipina ya yang sangat baik sekali, misalnya Gavin Muens, Brian Ezekiel Villanueva bermain juga sangat baik di sana. Kemudian dengan Los Guilos yang tadi, Jaime yang membuat gol bunuh diri, nah, mereka sangat bagus ya. Dan kita bisa melihat pemain nomor punggung 20 mereka yang tampil oke melawan Malaysia itu enak kalau melihat gaya bermain dia. Tapi sayang memang mereka juga agak hati-hati melawan kita, takut terpancing untuk kemudian kena dengan serangan yang counter attack kita yang sangat baik ya tentunya. Itu yang mereka berhati-hati, mereka bermain lebih mewaspada. Bila mereka punya Javier Alessandro Mariona yang sangat baik, ada Otu Abang Banatao yang membuat 2 gol ke gawang Malaysia, nomor punggung 7. Ini juga pemain yang sangat bagus kelihatannya di sini ya. Tapi sekali lagi, apapun itu Gerrard dan tim kepelatihan lainnya harus membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi ke depan, karena ini baru Filipina ya. Oke, mungkin melawan Malaysia kita masih bisa atasi kalau melihat dengan cara main Malaysia sebelumnya menang dengan 7-1 melawan Brunei, dan saya rasa dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi Malaysia memang. Tetapi kan yang butuh dasar di sini, kalau kita bermain seperti ini ya agak berbahaya bagi kita. Memang kita butuh seri aja untuk lolos melawan Malaysia setelah kita mengalahkan Filipina, dan justru Malaysia yang akan berat ya, tersisi kalau semua mereka hampir tidak bisa menang. Malaysia harus menang melawan Indonesia, tapi itu pun sulit. Tetapi untuk di step berikutnya ya, kalau kita misalnya ketemu dengan Thailand, menghadapi dengan Vietnam misalnya, atau di babak final, main seperti ini agak meragukan juga kalau bisa kelihatan, kecuali memang ada perubahan-perubahan yang baik yang dilakukan oleh Gerrard Vandenberg untuk ke depan, yang bagaimana lebih aktif bagi 2 flank kita ya, terutama Donitri kan yang kita harapkan memang harus bisa banyak di kanan. Buffon juga saya pikir yang ada di yang banyak juga masuk dari sisi kanan, tidak begitu kelihatan dalam permainan ini, walaupun kita sekali lagi secara penguasaan bola mungkin unggul, tapi kita lihat cara bermain Filipina ya, mereka bukan saja bagus dalam menjaga orang, disiplin mereka, tapi dalam menjaga daerah mereka enak, transisi mereka itu diatur dengan baik ya, sangat disiplin semua pemain. Itu yang menyulitkan Malaysia untuk bisa masuk ke mereka, dan termasuk dengan kita Indonesia, dan kelihatan sekali memang kita tidak bisa membuat apapun, gol apapun yang ke gawang Filipina. Dan ini kan yang saya bilang ya, harus menjadi catatan penting bagi coach Gerrard untuk ke depan dengan tim dengan gaya bermain seperti ini. Semoga memang ada perbaikan ya. Jadi kalau seperti ini ya wajar kalau banyak yang meragukan juga kalau bermain seperti ini, karena kita kelihatan sangat sulit ya untuk membongkar pertahanan dari Filipina, bahkan untuk mencetak sebiji gol pun ya, dari sistem permainan open play kita nggak ada sama sekali kelihatan. Nah, kemudian keduanya akan melawan Malaysia, itu yang kita akan tunggu sebelum kita jumpa entah lawan Vietnam atau dengan Thailand ya. Kita berharap tentunya kita bisa menjadi juara, itu menjadi harapan semua ya, karena ini sudah bermain di kandang. Kapan lagi kesempatan kita untuk bisa menjadi juara, dan untuk kedua kali menjadi juara di U23 di Piala AFF atau sekarang dengan ASEAN Cup. Tapi peningkatan permainan kita tentunya harus ini lebih oke lah, lebih efektif ya. Sekali lagi, kreativitas di tengah itu harus jalan dengan bagus, walaupun kita punya gelandang-gelandang yang baik, karena kita kalau ketemu dengan Vietnam atau ketemu dengan Thailand, mereka pressing, ini akan berbahaya. Dengan Filipina aja, pressing Filipina sudah membuat kita agak goyah kan, apalagi dengan Vietnam yang ada sekitar mungkin 4-5 pemain mereka yang bermain di tim senior mereka. Ini yang perlu kita waspadai. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan mereview hasil pertandingan kita melawan Filipina ya. Kita bersyukur walaupun itu datang dari gol bunuh diri, tapi kita mendapatkan 3 poin penting. Jadi kita sudah memasukkan 9 tanpa kemasukan ya selama 2 pertandingan, tapi mungkin saja pertandingan melawan Brunei tidak akan dihitung teman-teman ya, karena di sebelah itu ada 3 tim, dan 3 tim kita ada 4 ya, yang akan dihitung laga melawan Filipina dan juga laga melawan Malaysia. Oke, sampai sini. Ciao.